untuk di beasiswa Taiwan ini sendiri, dia itu tuh ada banyak macam beasiswa. Yang pertama mungkin bisa dari LPDP ya. Yang kedua itu tuh ada beasiswa dari government-nya Taiwan sendiri. Contohnya kayak MOE or MOST. Sedangkan beasiswa yang saya apply ini tuh beasiswa yang sumber keuangannya itu tuh dari kampus itu sendiri gitu. Jadi kita ngirim berkas langsung ke kampusnya dan mereka yang menyeleksi gitu. Untuk Taiwan untuk bahasa seperti bahasa Inggris tidak terlalu strict gitu yang mengharuskan TOEFL-nya harus misalkan di atas 550 gitu. Atau misalkan IELTS-nya harus di atas 6 gitu karena kan mereka sendiri bukan the first language kan di sini, Inggris sendiri, Mandarin gitu. Dan pada saat itu tuh untuk syaratnya aja hanya TOEFL gitu. Halo teman Ryota, jumpa lagi sama Ika di sini. Kita kembali dalam sesi cerita-cerita tentang anak-anak berprestasi yang mendapatkan kesempatan beasiswa dan berkuliah di luar negeri. Nah, bersama kita udah ada Ami. Boleh dong Ami cerita-cerita dulu deh openingnya. Siapa sih Ami ini? Terus sekarang lagi sibuk apa? Saya Ami Saumi. Jadi dulu itu kuliah di IPB. Nah, jurusan saya itu ilmu dan teknologi kelautan. Nah dulu kan kayak lagi happening banget kan orang-orang kayak daftar LPDP, beasiswa LPDP hampir kayak semua teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri pasti kayak daftarnya itu tuh kalau nggak LPDP orang-orang yang pengen kuliah ke Eropa gitu kayak beasiswa ya, apa sih yang ke segmentasinya emang banyakan ke sana ya Mia. Iya karena kebanyakan tuh orang Indo kayak dulu sih yang setahu saya kayak pengen ke Eropa gitu. Nah terus awalnya kan kayak syarat-syarat beasiswa itu tuh kayak zaman-zaman dulu kayak harus pakai IELTS, kalau nggak IELTS TOEFL kan, sebenarnya dulu banget sih ya 3 tahun yang lalu. Nah terus saya setelah lulus itu tuh sempat kerja di labnya dosen saya dulu di IPB. Nah terus itu cuma berapa ya, hampir 6 bulan atau 5 bulan gitu baru saya memutuskan oke, kayaknya saya mau lanjut kuliah gitu. Dan itu kan harus ada bekal ya, maksudnya kayak harus ada prepare gitu. Saya nggak tahu apa-apa gitu, bahasa Inggris pun dulu masih pas-pasan gitu. Datanglah ke Pare gitu, belajar bahasa Inggris sama kayak lebih pengen tahu aja gitu tentang TOEFL sama IELTS gimana. Setelah itu tuh baru dia lanjut kuliah. Nah kalau seandainya ditanya cewek kan jarang nih yang ngambil kelautan ya. Sebenarnya topik kelautan yang disukai sama Ami tuh lebih tentang apa sih? Jadi dulu ya sejarahnya gitu kenapa saya tuh ambil ilmu dan teknologi kelautan karena dulu itu tuh maunya oke nih kayaknya banyak keluar nih, banyak pergi-pergi keluar ke pantai atau ke banyak dinasnya itu ya kalau iya banyak field tripnya gitu awalnya itu gitu ya? Terus nanya sama mama gitu jurusan apa ya kira-kira gitu, terus mama bilang kayaknya ini bisa deh kamu di IPB ambil ilmu teknologi kelautan gitu ya, pasti kamu pergi ke laut terus kata mama. Jadi awalnya itu tuh bukan karena spesifik nanti ke depan pengen jadi apa gitu, cuman pengen pergi keluar gitu. Dan setelah masuk di departemen itu tuh, itu kan ada ilmu dan teknologi kelautan. Kalau untuk ilmu kelautannya seperti kayak biologi laut, dan untuk ke teknologi kelautannya lebih ke pengoperasian kayak software tentang pengolahan laut dan kayak software tentang robot laut gitu. Dan minat saya lebih ke biologi laut pada saat itu. Oke, nah kalau misalnya kita ngomong fenomena biota laut sendiri kan kalau kita punya itu erat kaitannya sama pariwisata sama ini ya, kayak masalah kita banyak tsunami ya. Itu yang jadi point of view-nya Ami sendiri buat ngambil topik penelitian tentang seputar ini, atau apa sih nih sebenarnya beranjak dari mana sih keinginan untuk lebih fokus lagi nih pada saat di masternya gitu? Sebenarnya pada saat di master itu tuh lebih ke eksplorasi kayak spesies-spesies baru yang ada di Indonesia gitu. Kebetulan saya mendalami ke diversity fungi atau keanekaragaman dari jamur di area laut. Sepertinya gitu kayak di Indonesia lebih banyak yang bisa ditemukan gitu karena belum banyak yang mengeksplor tentang si jamurnya laut ini sendiri. Iya. Kenapa Mi? Sebenarnya di Indonesia
penelitian di Indonesia untuk jamur laut itu tuh masih sedikit minim ya, belum terlalu banyak gitu. Dan saya pun baru tahu setelah saya kuliah di Taiwan ini gitu. Ternyata tidak banyak orang yang mendalami tentang marine fungi ini gitu. Dan setelah saya discuss sama profesor saya gitu yang ada di sini, dia kayak bilang kamu bisa menemukan lebih banyak gitu spesies baru yang ada di Indonesia gitu, karena tidak banyak orang yang meneliti di sana gitu. Jadi sebenarnya kayak ilmu saya itu tuh lebih ke apa ya, lebih ke biologi gitu, bukan lebih ke analisis tentang laut atau seluk-beluk laut gitu, bukan lebih ke kayak diversity kayak fungi, diversity biota atau organisme yang ada di area laut gitu. Fungsinya si jamur lautnya ini sampai menarik itu apa sih, Mi? Untuk sekarang ini kan kebanyakan kayak second compound yang dihasilkan si fungi ini bisa di bidang medisin, terus bisa di bidang yang lain juga gitu, untuk seperti kayak fermentasi makanan atau apa seperti. Karena Jadi memang lebih belum, ke jadinya belum mungkin banyak kan ditemuin, jadi budidayanya selama belum ini kan terlalu kebanyakan ekspos ya? Iya, jamur yang dari daerah Darat. daratan gitu ya, yang dari laut belum banyak yang dieksplor. Kalau Berarti saya spesies tidak yang meneliti secara detail gitu kayak fungsinya apa gitu, cuman lebih ke menemukan fungi-fungi baru yang mereka hidup di laut gitu. Kok jadi kayak ini nih? Kayak kalau nanti kan kita ngomongin zaman lampau kayak kita belajar tentang sejarah, cuma ini kayak kenemuin ini spesies baru gitu gak sih? Ya kalau dulu kita ngomongin Homo sapiens kan kita nyari artefak-artefaknya nih. Kalau ini tuh lebih nyari bibit-bibit barunya ya. Iya, seperti itu. Lebih menggali lebih dalam gitu, kayak sebenarnya kan laut kan luas ya, dan itu tuh kayak ekosistemnya banyak gitu. Dan harapan saya sih nanti setelah saya selesai pulang ke Indonesia bisa menggali lebih dalam. Kalau kayak gitu berarti nyari spesiesnya itu memungkinkan si researchernya sendiri untuk nyelam dong, Mi, kalau kayak gitu kan? Tergantung ekosistem apa yang mau diteliti gitu. Misalkan tentang jamur yang ada di laut dalam gitu, itu pasti memungkinkan untuk menyelam atau tidak. Cuman di laut sendiri gitu banyak beberapa host atau ibaratnya kayak rumah jamur untuk dia tinggal gitu, seperti kayak di kayu gitu yang mengapung di lautan. Kita nggak harus menyelam seperti itu. Oh, kalau dari teknologinya udah ada, Mi, yang tidak mengharuskan si researcher untuk sampai nyelam ke laut, itu udah ada secara teknologinya? Lebih ke mungkin semisal ya kayak contohnya pakai vessel gitu, dia pakai alat yang ada di kapal itu tuh, dan kita bisa menganalisis dari situ gitu. Jadi kayak we can use some technology to take some sample, dan kita nggak harus kayak menyelam. Kalau dari selama di Taiwan, sebelum masuk ke sesi yang lebih detail gitu, mau tanya dulu, gimana sih, Mi, pertama kali melangkahkan kaki ke Taiwan gitu? What do you think about Taiwan? Awalnya itu tuh kan mungkin dulu ya orang-orang kayak kalau ditanya mau kuliah kemana, pengennya ke Eropa. Kalau nggak ke Eropa ke UK, kebanyakan orang gitu ya. Saya tuh nyari jurusan tentang yang emang dia itu tuh spesialis di marine biology gitu, di biologi laut gitu, di kampus mana, karena kan gak banyak kan sebenarnya gitu. Nah terus saya searching di internet, adalah muncul satu nama kampus, namanya National Taiwan Ocean University, dan itu di Taiwan gitu. Terus saya mikirnya ya udahlah, maksudnya kayak kalau mau sekolah mah gak harus ke tempat yang pada saat itu ya saya berpikirnya gitu. Mungkin gak harus yang jauh-jauh, yang penting saya bisa fokus dan belajar tentang biologi laut gitu. Dan pada saat itu pun memang pada saat S1 saya udah mengerjakan fungi laut kan gitu. Jadi pengen ke spesialis. Dari awal tuh udah ini. Iya, udah tahu tujuannya mau ke apa gitu ya. Ke marine fungi gitu dari awal itu tuh. Terus saya nyari gitu dosen yang emang dia itu work on that gitu. Terus nemulah itu satu kampus ada dosen itu, dan ya udah saya coba apply gitu. Maksudnya tidak berniat seserius itu, karena pada saat itu tuh pun
saya masih tentang persiapan tentang LPDP juga gitu. Saya apply dan pada saat itu tuh baru step pertama itu tuh admission itu tuh keterima gitu. Nah setelah itu dijalanin, ya udahlah gitu, keterima sampai tahap ke dapat beasiswa gitu. Jadi kalau ininya sebenarnya lebih ngejar karena fokus studinya ya, bukan karyanya di mana atau apapun gitu di baliknya, cuma lebih karena memang dapetin kesempatan belajar sesuai ketertarikannya sendiri ya. Cuma pas lagi itu tuh kan kalau yang Taiwan ini kan tempatnya agak unik ya, maksudku buat dapetin magang di sana, maksudnya kedapetin beasiswa kan beda ya, announcement-nya tentang beasiswanya sendiri aja tertutup ya. Aku aja lagi tuh jujur aja nggak tahu tuh kalau Ami nggak cerita, Kak gue dapat beasiswa pada saat itu kan lu cerita gitu ke gue, terus gue langsung ini kapan anak apply-nya gitu, gimana sih Mi, boleh cerita nggak dulu tuh tahu infonya gimana, terus kemudian gimana sih tahapannya kalau beasiswa Taiwan sendiri gitu? Untuk di beasiswa Taiwan ini sendiri, dia itu tuh ada banyak macam beasiswa. Yang pertama mungkin bisa dari LPDP ya, ada beberapa kampus yang dia berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia, dan yang kedua itu tuh ada beasiswa dari government-nya Taiwan sendiri. Contohnya kayak MOE or MOST gitu, itu kebanyakan dosen yang apply biasanya gitu, atau kalau untuk MOE itu tuh hanya untuk beberapa departemen di kampus gitu. Nah sedangkan beasiswa yang saya apply ini tuh beasiswa yang sumber keuangannya itu tuh dari kampus itu sendiri gitu. Jadi kita ngirim berkas langsung ke kampusnya dan mereka yang menyeleksi gitu. Jadi stepnya tidak terlalu panjang gitu. Kayak misalkan mereka di bulan Juni buka, terus di 2-3 bulan kemudian kita bisa udah intake kuliah gitu. Nah, berarti kalau dalam persiapan bahasanya sendiri gimana Mi kalau kemarin? Maksudnya kan beda kemarin pakai untuk Taiwan untuk bahasa seperti bahasa Inggris tidak terlalu strict gitu, yang mengharuskan TOEFL-nya harus misalkan di atas 50 atau misalkan IELTS-nya harus di atas 6 gitu kan mereka sendiri bukan the first language kan di sini, Inggris sendiri, Mandarin gitu, dan pada saat itu tuh untuk syaratnya aja hanya TOEFL gitu. Jadi mereka tidak memberikan, saya tidak tahu ya kalau di kampus lain gitu, tapi untuk di kampus saya sendiri mereka tidak menuliskan secara jelas harus di atas sekian kayak level gitu, enggak. Nah kalau tahapannya gimana Mi? Saya dulu saya hanya membuka website si kampus saya gitu dan ngeklik yang admission-nya, dan mereka itu tuh akan meminta beberapa dokumen gitu, ya dokumen pada umumnya gitu seperti proposal, CV, dan kayak paspor kayak gitu-gitu. Nah untuk di departemen saya dan untuk di kampus saya kebetulan tidak ada seleksi wawancara gitu. Jadi mereka itu jadi hanya mengirimkan berkas, dan pada saat itu tuh berkasnya memang harus dikirim ya, tidak online gitu. Jadi dikirim ke negaranya langsung gitu ya, lewat pos gitu dikirim lewat pos, sampai mungkin ada seminggu 2 minggu baru ada pengumuman admission-nya dulu gitu. Keterima apa enggak nih di kampusnya. Nah setelah itu tuh lanjut ke tahap berikutnya untuk penyeleksian beasiswa gitu. Jadi beasiswa apa yang didapat, full scholarship atau hanya parsial seperti itu. Dan pada saat itu tuh sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian baru ada pengumuman beasiswanya. Dan kebanyakan sih hampir di Taiwan ini jenis beasiswanya full tuition sama monthly allowance. Berarti secara keseluruhan itu tercukupi ya? Pas lagi sampai di sana benar gak sih yang dijanjikan sama dia terkait masalah biaya? Kadang-kadang beberapa orang kan pada takut ya kalau seandainya dari kampus gitu kira-kira cukup atau enggaknya. Menurut Ami secara kebutuhan Ami sendiri di sana cukup gak sih biaya yang pendapatan yang dikasih sama mereka untuk hidup dan tinggal di sana cukup gak? Jadi gini ya, beasiswa di Taiwan itu tuh kan kadang dari kampus mereka hanya memberi sekian ribu NTD misalkan pada saat itu. Dan pada saat itu juga nominal beasiswa yang saya dapat tidak terlalu besar gitu. Kalau dirupiahkan hanya
sekitar mungkin 2,5 juta gitu. Tapi ya memang Pada saat karena biaya itu, hidupnya juga nggak banyak kan, Mi? Maksudnya berapa sih eh, perbandingannya kalau mamanya diganti, biar teman-teman tahu gitu, maksudnya sebulannya berapa sih sebenarnya sih kamu? kalau sama Indonesia nggak terlalu beda jauh ya. Mungkin kayak 2 kali lipat gitu biaya hidup di Indonesia dengan di Taiwan kalau dibanding gitu. Oh, Nah jadi cuman di pas Taiwan datang ke lebih mahal ya? iya di Taiwan lebih mahal. Mm-mm. Dan semenjak datang, maksudnya pas datang di sini pun ternyata ada sumber beasiswa lain juga gitu yang dari Oh, kampus. mm-mm. Ya kayak semisal dari profesor kalau di sini itu Mm-mm. tuh mereka memberi sedikit bantuan beasiswa gitu. Mm-mm. Tapi itu Nah, kalau untuk nominalnya berbeda ya setiap orang gitu karena mm-mm. tergantung profesornya. Jadi kalau memang tergantung sama profesornya, Ami juga sempat apply itu berarti untuk kayak tutup lubang kekurangan yang ada gitu, atau gimana? Kalau di Taiwan ini kan jadi kalau bisa semenjak masuk harus sudah punya profesor gitu karena Oh, oh jadi jadi kayak Ami malah dapat penugasan dari profesornya Ami berarti ya? jadi kayak ya biasanya kalau ya udah kalau dia bimbingannya dia gitu selalu pasti ada tambahan dana gitu dari profesor. Nah kalau kan soalnya kan aku bukan dari research ya, maksudnya ngincernya tuh bukan research ya. Kalau by research itu kan memang harus CS-an nih sama profesor ya. Finding this professor itu gimana sih Mi? Kisah-kisahnya Mi dulu gitu. Sampai bisa dia kayak banyak banget deh yang bilang tuh ditolakin lah, nggak dibaca berkasnya sama profesor dan lain sebagainya gitu. Kalau Ami sendiri gimana sih prosesnya pas lagi dulu? Dulu itu aku kan pas apply kampusnya itu tuh memang sudah kayak udah search duluan ya, maksudnya profesor yang bekerja di bidang marine fungi itu tuh siapa gitu. Nah pada saat itu tuh saya berinisiatif bukan memberi sebenarnya saya email propnya gitu, semacam mengajukan diri gitu. Saya akan apply di kampus itu dan bisa nggak di bawah bimbingan profesor ini misalkan seperti itu tuh. Nanti biasanya profesor itu tuh kayak balas email kita gitu, dia bersedia atau tidak. Kendalanya sih biasanya kalau di Taiwan jarang ya ada yang ditolak gitu. Kecuali memang di lab itu sendiri itu sudah terlalu banyak student gitu, biasanya dia mempertimbangkan gitu. Nah kalau dari ininya pada saat mengajukan ide, saya tertarik sama bidang ini gitu juga ngajuin proposal juga di emailnya atau iya, jadi udah dilampirkan. Di email itu tuh kita kayak memperkenalkan apa yang sudah kita kerjakan dulu di Indonesia gitu, apakah itu kayak sebidang atau enggak dengan profesor kita gitu. Dan biasanya sih kedepannya kayak profesornya mungkin dia itu tuh ada gambaran kamu akan mengerjakan ini atau ini gitu. Pasti sedikit berbeda ya dengan kita di Indonesia, cuman kayak enggak jauh-jauh beda. Oh, jadi pas lagi awal itu strateginya kalau untuk daftar di beasiswa yang modelnya Taiwan punya, berarti antara berkas sama misalnya berkas administrasi sama pengajuan profesor itu jalan bareng berarti ya? Yes, kalau di Taiwan itu sebenarnya sih sebaiknya seperti itu gitu, karena ada beberapa teman-teman juga yang pas datang dia tuh belum punya profesor gitu, jadi dia memilih pas mereka datang gitu. Nah cuman itu tuh kayak lebih menunggu gitu lama lagi gitu maksudnya enggak. Jadi kalau kita udah punya profesor yang siap bersedia menampung kita di labnya dia, jadi pas datang enak gitu, kita langsung kayak bimbingan ke dia, karena kan untuk bidang sains itu kayak 2 tahun sebenarnya sebentar gitu kan. Nah pas lagi Ami akhirnya siap berangkat ya, berangkat sampai di Taiwan, gimana Mi Taiwan kesan-kesan Ami? Kan ngadepin 4 musim ya, gimana sih Mi? Kalau di tempat gue nih sekarang udah mendung lagi, udah kayak pertama kali gue berangkat udah suram lagi tuh hawanya di Belanda gitu. Sekarang di Taiwan gimana? Masih cerah kah? Kayak summer atau gimana? Ini udah mulai ya, autumn ya? Iya lagi autumn. Dulu kan ekspektasinya maksudnya kayak Taiwan gitu, nggak jauh-jauh beda mungkin ya gitu sama Indo atau gimana gitu. Tapi pas datang ke sini kayak shock juga. Wah ini it's like the best country, the best place gitu. Maksudnya kayak Taiwan tuh ternyata di sini itu tuh nyaman tempatnya gitu, kayak semua orang disiplin gitu dan teknologinya juga bagus gitu, dan untuk studi juga menurut saya sih kayak
udah lebih maju lah gitu dan pas ngadepin 4 musimnya awalnya pasti kan orang Indonesia gitu kalau yang sekolah itu tuh itu juga kan yang dicari gitu, rasanya ya pasti excited juga gitu. Cuman awal-awal sempet kesulitan pas winter ya itu karena kita kan agak biasa dingin gitu. Nah pas datang ke sini dingin banget gitu kayak susah beradaptasi untuk bekerja gitu sebenarnya. Cuman lama-lama udah biasa juga. Ini kalau makanan halal gimana Mi? Di sana banyak nih? Di Taiwan sendiri kalau misalkan makanan halal sudah banyak, lumayan untuk karena kan komunitas Muslim di sini banyak juga ya gitu, banyak orang Indonesia juga. Dan sebenarnya kalau di kayak di tempat-tempat makan pada umumnya masih sedikit gitu. Cuman kalau kita biasanya kalau ingin lebih prepare atau bukan lebih prepare kayak lebih berhati-hati masak sih sebenarnya. Kalau yang di sana nih populasi anak-anak yang S1, S2 sama S3-nya cukup banyak gak sih? Banyak. Yang dari Indonesia banyak banget ya kalau mereka biaya sendiri atau apa namanya, atau karena memang di Taiwan juga jangan-jangan ada beasiswa untuk anak-anak S1? Setahu saya kebanyakan sih mereka biaya sendiri ya untuk anak-anak S1 gitu. Ada sih beberapa untuk anak S1 cuman nggak sebanyak untuk biaya beasiswa master atau PhD gitu. Oh, jadi kalau yang master atau PhD biasanya full gitu ya, biayanya covernya. Iya, lebih banyak. Nah, lanjut lagi nih. Kan ceritanya struggle-nya S2 kerasa lah ya, dalam 2 tahun harus punya project-nya dan harus finish gitu. Akhirnya kan selesai tuh. Apa sih nih yang berkesan dari pengalaman di masternya sendiri? Pas penelitian di master ya, pengalamannya kayak beda sih sama yang dirasain di Indo kan gitu. Kayak di sini tuh kayak you everyday need to work in the lab gitu. Kayak almost tiap hari gitu mengerjakan bukan hal yang sama, maksudnya mengerjakan itu aja gitu. Dan di sini kan sistemnya kayak setiap student itu tuh punya profesor dan profesor itu tuh punya lab gitu. Dan kebanyakan tuh diharuskan kayak kamu stay di lab gitu mengerjakan research kamu gitu. Jadi lebih ke kayak harus hard work gitu, maksudnya kayak kayak harus totalitas gitu, kayak quite shock juga sih. Maksudnya kayak kalau di Indo kan kita melakukan penelitian kalau kita pas udah di tahun kedua atau misalkan di semester akhir gitu. Kalau di sini tuh kayak dari awal, pas dari awal itu tuh profesor tuh udah langsung bukan mengarahkan sih, lebih ke kayak dia punya project apa gitu, kayak oke, kamu mengerjakan tentang ini gitu. Jadi kayak itu project itu dalam 2 tahun itu dikerjain terus ya? Iya. Set 2 itu. Belum gak sih? Cuman pada saat itu tuh kayak ya kita kan harus kayak membaca, maksudnya trial and error mendalami sumbernya gitu, buku tentang gitu apa yang akan mau kita kerjain gitu, nggak yang langsung eksperimen. Ya, kan kita ada kelas juga ya gitu, jadi kayak berapa orang nih yang banyaknya tuh di sana orang, kalau proporsi yang di kelasnya Ami ada berapa orang internasionalnya? Kalau kayak di jurusan di departemen aku ya, hampir anak internasional itu tuh sekarang udah hampir 30%. 30%. Oh, cukup banyak ya berarti ya. Iya, dan itu kan marine biology, maksudnya bukan kayak jurusan yang banyak diminati ya gitu. Iya, untuk benar. Jurusan yang banyak diminati lumayan banyak gitu, ada sekitar 40-50% gitu. Berarti mereka udah cukup udah cukup open minded juga ya sama orang-orang internasional ya untuk studi bareng gitu-gitu ya. Iya. Pesan peringkatnya juga, universitasnya juga tinggi kan, maksudnya lebih baik lah. Iya. Nah kalau dari ininya nih dari sana terus kemudian sampai memutuskan untuk lanjut PhD itu sebenarnya asal muasalnya kenapa sih Mi? Maksudnya apakah pada saat itu ditawarin profesor kan, nih saya ada dana lagi nih kalau kamu mau lanjut silakan gitu, atau gimana sih sebenarnya? Maksudnya itu pas lagi chat kan soalnya dulu buset langsung S3, maksudnya kayak nggak napas gitu loh Mi. Jangan-jangan baru lulus langsung daftar S3 lagi kan? Iya, memang kemarin itu kayak saya sebelum lulus
langsung daftar S3 gitu. Profesornya tahu atau gimana tuh, maksudnya? Tahu. Itu kan harus apa ya? Harus berdiskusi dengan profesornya gitu. Jadi pada saat itu tuh awalnya sih nggak ada ya niatan lanjut S3 gitu. Nggak ada niatan langsung lanjut apalagi gitu, nggak ada sama sekali gitu. Jadi pengennya pulang ke Indo gitu nyari kerja. Nah cuman pada saat itu nggak tahu kan, saya berencana kalau pulang pengen jadi dosen gitu ya. Jadi pada saat itu tuh entah kenapa juga ya gitu, tiba-tiba udahlah lanjut aja langsung gitu. Jadi kalau biar pas pulang tuh kayak nggak ada beban apa lagi gitu. Jadi kayak udah selesai study gitu. Dan pada saat status itu pun PhD-nya udah nggak repot lagi gitu ya. Setelah berdiskusi sama profesor support, ya udah jadi lanjut lagi. Jadi secara ininya dosen pembimbingnya masih sama berarti ya, sama profesor yang tadi. Sama mengerjakan bidang yang sama, cuman beda dikit gitu. Oke. Nah kalau di sana kemarin pas lagi master sendiri pulang sering gak sih ke Indo? Maksudnya keluarga emang gak kangen? Pulang gitu ya? Taiwan Indo tuh gak terlalu jauh juga ya gitu. Kalau direct flight cuma 5 jam. Kemarin sih hampir ya setiap semester pulang saya gitu. Itu cukup berarti ya dengan dana yang dikasih dari NTU-nya sendiri? Cukup berarti? Cukup banget. Mantap berarti ya, karena memang biayanya juga terlalu besar kali ya. Sebenarnya itu tergantung gaya hidup ya, maksudnya kalau misalkan dicukup-cukupin ya cukup gitu sebenarnya gitu. Apalagi di sini kan part time banyak juga gitu. Sempat ikutan part time juga, Mi? Iya. Apa, Mi? Ngapain, Mi? Ikut apa lagi tuh? Part time-nya kadang ada yang kerja di restoran gitu, kayak bersih-bersih, atau ada yang bersih-bersih di kampus kayak gitu-gitu. Segitu pada saat master research nggak sibuk banget apa Mi sampai bisa ngebagi waktu untuk part time juga? Badannya kan 4 jam ya kalau nggak salah. Sama nggak sih di sana? Kalau part time anak masih kuliah gitu 4 jam nggak sih? Di sini tuh pokoknya sistemnya per minggu itu tuh nggak boleh lebih dari 20 jam aja gitu. Oh iya bener kan, berarti 4 lupa jam ya berapa jam, kayak sekitar 20 jam seperti itu gitu. Jadi kayak tiap minggu 7 jam atau 10 jam kan lumayan. Oh jadi nggak ngejar sampai 20 jamnya, tapi lebih fokus ke ininya aja. Apa namanya, yang penting tugasnya selesai terus ya udah. Ya paling weekend gitu-gitu. Oke. Nah dari yang tadi PhD nih, gimana rasanya? How your lives in PhD? Aduh pusing ya ternyata. Gimana sih bebannya? Gue tuh sempet kan beberapa kali juga nanya sama beberapa narasumber ya. Kayak si Lopita, tau gak? Dia tuh bilang, kayaknya research is my life gitu. Buset, kagum sih maksudnya. Kayak, sedangkan dia sendiri tuh udah pengen gitu kan buat lanjut S3 nih, ada ide, cuma nanti dulu tunggu waktu gitu kan. Nah terus kalau Ami sendiri gimana sih Mi? Karena udah ngejalanin kan S3. Gimana Mi pendapatmu sendiri tentang S3 ini? Ini kan aku ngejalanin udah setahun ya PhD ini. Emang sih kayak challenge-nya lebih beda dibanding master gitu. Kalau master mungkin kayak apa ya, mengerjakan sesuatu itu tuh ya udah gitu dikerjain aja. Kalau PhD ternyata enggak, beda gitu. Jadi kayak apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus lebih ke beralasan, dan itu tuh alasannya harus scientific reason gitu kayak gitu. Jadi kayak pola pikirnya tuh harus sudah berubah gitu tentang science gitu. Kalau bisa kita yang lebih mengeksplor diri kita untuk menemukan sesuatu gitu. Yang buat PhD itu tuh sebenarnya lebih ke berat di segala sesuatu yang harus dikerjakan gitu, lebih ke penyusunan kayak tesis atau misalkan kayak apa yang mau dikerjain di PhD gitu tuh. Kalau bisa kan we don't follow another research but we need to find something new gitu itu ya. Sebenarnya kalau bisa kayak gitu itu yang sedikit lebih berat gitu. Jadi kayak lebih ke ya lebih harus dipertanggungjawabkan tentang apa yang harus dikerjakan. Kalau ininya sendiri deadline-nya ada ini nggak sih Mi? Kalau di Belanda nih yang gue tahu kemarin sempat nanya-nanya kan tentang PhD sendiri. Kalau di sini tuh dia harus publish 4 jurnal sama 1 disertasi. Kalau di sana gimana? Beda-beda sebenarnya tergantung departemen gitu. Kalau untuk saya sendiri minimal dua scientific research ya. Iya, ditambah sama 1 disertasi ya. Kayaknya lebih ramah ya di sana. Kayaknya mending di sana apa ya? Tapi itu balik lagi ya, tergantung
deal-dealan sama propnya gitu. Mm-mm. Cuman secara akademik yang dari kampusnya gitu itu syaratnya. Apalagi yang sosial ya, ada cuma 1 paper aja gitu. Kalau apa ya, dari dinamikanya sendiri, dari rutin-rutinnya itu nggak jauh beda berarti ya Mia, antara master sama, karena kan mumpung nih bidangnya relate ya, jadi kan orang jadi Iya, paham nih, berarti nggak ada sama sekali bedanya berarti. sama sekali nggak ada beda gitu. Misalnya kalau untuk kayak kehidupan di lab atau kayak penyesuaian diri di lab nggak ada beda. Hampir sama. Mungkin berat di awal-awal aja ya pas master gitu, pas pertama kali datang. Karena di sini kan alat-alat yang dipakai lebih mumpuni dibanding di Indonesia gitu. Jadi pas pakai alat kayak aduh agak bingung-bingung juga gimana ya cara pakainya gitu. Cuman untungnya di sini tuh kan kita ada lab mate ya gitu. Mereka tuh kayak mau mengajarkan kita gitu kayak gimana how to do this tools or something. Nah kalau dari temanku kan juga ada ya Mia, dia itu dapat master, jadi 1 tahun di UI, 1 tahun di Taiwan. Tapi dia itu dituntut coding. Di sana dia nggak ngerasain harus dituntut coding nggak? Kayak Taiwan populer banget dengan coding gitu sih. Enggak semua sih, enggak semua jurusan gitu. Maksudnya mungkin dia pada saat itu tuh jurusannya memang apa ya, yang dia kerjakan mungkin lebih ke arah kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah matematik atau seperti coding kayak gitu, di sini emang bagus kan. Oh cukup ini ya. Kayak dia dulu pas lagi kan sempat juga ya pernah kerja sama orang Taiwan ya. Itu sampai pakai makro Excel gitu-gitu kayak udah makanan sehari-hari gitu loh. Iya, kalau untuk yang memang jurusannya seperti itu tuh ya di sini banyak orang yang expert gitu ya. Nah, Mi kalau dari ininya sendiri Mi, kamar ganti nggak Mi? Selama udah 3 tahun menjelang 4 tahun di sana ganti nggak kamar? Atau masih sama aja yang ini aja? Kalau untuk tempat tinggal di Taiwan ini tuh pasti di setiap kampus mereka tuh punya dormitory, asrama gitu. Nah dan untuk kayak itu kan terbatas ya asramanya, dan untuk orang Taiwannya sendiri, untuk student yang dari Taiwannya itu tuh mereka kayak diundi gitu setiap tahunnya gitu, dapat stay terus di situ atau enggak. Tapi untuk mahasiswa internasional mereka itu tuh selalu dapat kursi di dormitory gitu. Oh enak dong ya. Nah kemarin aku selama master 2 tahun full stay di dormitory gitu, karena kan lebih murah harganya gitu, walaupun kita kayak harus sharing gitu sama orang tinggalnya. Cuman kan pada saat itu tuh kan ya udahlah, orang tiap hari ke lab gitu, kerjaannya di lab terus, paling pulang juga buat tidur doang gitu. Jadi stay full 2 tahun di dormitory. Dan kemarin ini baru nyobain pindah sih setelah setahun 3 tahun lah, karena pas PhD juga setahun kemarin di dormitory juga lagi. Gitu. Gimana Mi rasanya? Bahkan untuk beberapa beasiswa ya kayak ICDF itu kan kayaknya populer juga ya di Indonesia gitu. Kalau untuk Taiwan mereka disediakan dormitory gitu untuk student yang dari beasiswa ICDF gitu. Nah kalau ngerasain bedanya dari dormitory sampai yang sekarang udah sendiri gimana nih? Sama orang Taiwan gimana sih? Orang-orangnya tuh welcome atau enggak sih sama mahasiswa asing? Orang Taiwan itu super duper ramah ya. Maksudnya mereka itu tuh mereka baik banget gitu. Jadi kayak cuman kayak nggak semua baik, adalah beberapa yang cuek juga gitu. Cuman kayak rata-rata yang saya temukan selama ini gitu, mereka tuh ramah dan mau membantu gitu. Karena kan kayak saya kan nggak bisa bahasa China Mandarin gitu, dan pasti Mandarin. Mandarinnya mereka juga beda kan, kayak Chongwen ya mereka tuh kayak Taiwan punya. Itu kan kita pasti susah ya maksudnya berkomunikasi, dan kayak bingung gitu kalau misal kayak di tempat umum mau nanya sesuatu atau apa gitu. Dan mereka apa ya selalu bantu gitu, maksudnya kayak walaupun kita nggak kenal ya atau lagi kesulitan gitu untuk menanyakan atau membeli sesuatu gitu, mereka kayak inisiatif langsung nolongin kita gitu. Enak ya berarti. Kalau ininya sendiri nih, maksudnya di sana masih semua teks masih banyaknya ini dong, masih teksnya Cina semua dong, maksudnya huruf kanjinya Mandarin kan berarti. Ada bahasa Inggris nggak sih? Nggak ada kayak Memedi itu kan orang-orang di bawahnya gitu ada kalimat bahasa Inggrisnya gitu, nggak ada berarti. Maksudnya di tempat umum gitu atau gimana? Iya, di tempat umum. Oh iya, di tempat hampir sih di tempat umum atau di bus juga yang ada di sini udah ada teks
apa bahasa Inggrisnya. Inggrisnya juga, karena Udah ready ya apa berarti ya, mereka ya turis juga secara banyak ini. yang datang ke Taiwan gitu. Tapi kalau dari sisi makanan kayak belanja di supermarket gimana Mi? Kalau di supermarket sih beberapa aja sih yang ada apa tag Englishnya gitu. Tapi kalau di supermarket kayak Costco kayak gitu-gitu ya banyak. Tapi kalau untuk supermarket yang lokal Taiwan punya cuma sedikit gitu yang ada. Oh, jadi kalau udah yang brandnya udah naik, maksudnya secara ininya popularitasnya udah kayak mirip ini kali ya, Alfamart. Alfa bukan, kalau Alfamart masih biasa aja berarti ya, kayak model apa berarti? Kalau di Indo ya kayak super Indo gitu. Nah itu udah mulai itu udah ini ya. Kalau Ami sendiri favorit makanan di sana apa Mi? Apa ya, makanan daerahnya gitu-gitu? Makanan awal-awal itu pas datang ke Taiwan itu tuh, aduh gila makanannya sumpah enak banget ya. Maksudnya kayak anjir ini apaan gitu maksudnya. Maksudnya kenapa apa yang beda gitu? Maksudnya rasanya tuh hampir keturunan sama ini ya China ya, bukan ya? Beda. Taiwan itu beda makanannya beda sama Cina. Sama China punya. Karena kemarin kan gue sempet ke China juga ya. Ngebandingin itu tuh rasanya beda gitu. Taiwan tuh lebih ke hambar, nggak ada rasa dan plain, bayangin. Oke, mirip sama Londo berarti. Dulu 6 bulan pertama tuh masih belum bisa nerima gitu kan. Lidah orang Indo kan harusnya yang kayak makan kayak Indo. Garam, asin, pedes kayak gitu. Udah. Datang ke sini, aduh gila, plain banget gitu. Cuman lama-lama tuh udah mulai bisa menerima gitu makanan-makanannya orang sini. Sebenarnya yang paling sekarang ya, maksudnya makanan yang gue suka itu tuh kayak ada namanya stinky tofu gitu. Nah itu orang-orang banyak yang nggak suka, tapi nggak tahu. Saya sih suka-suka aja gitu. Menurut saya itu enak gitu. Sama ada namanya itu kayak beef noodle gitu. Nah ini di Taiwan enak. Oke, boleh. Kalau Ami sendiri refreshing di sana gimana Mi? Ngelakuin apa? Refreshingnya kampus saya tuh percis banget dari pinggir pantai gitu. Oh ya Allah. Jadi stres dikit ya udah ke pantai udah habis itu sembuh. Iya bener. Iya. Tapi di sana bukannya termasuk yang ini ya, tsunami juga Mi? Termasuk kategori yang negara? Oh enggak. Oke. Taiwan enggak. Paling ya ke Taipei gitu. Kan saya tinggal di Cilong ya gitu di arah atasnya Taiwan gitu. Paling ya. Oh jadi nggak jauh-jauh tuh ke Taipei, nggak terlalu jauh ya jaraknya? Enggak, cuman 40 menit lah dari sini. Ya enaknya sih ya, maksudnya kayak di Taiwan tuh kayak banyak taman gitu banyak dan di sini bersih banget sumpah. Kayak di taman-taman bagus ya, gitu, gitu dan apalagi kebetulan kan kayak kampus saya deket banget pantai gitu dan sepanjang pantai itu tuh kayak banyak tempat wisatanya. Oke. Nah kalau di ininya Mi, dari PSG-nya sendiri dan studinya, pada saat sekarang PSG ada teman akrab nggak sih Mi dari ini, dari teman yang sejurusan gitu? Karena kan profesornya sendiri gitu kan, kayaknya kan udah terkotak-kotakan banget nih. Kamu akan sama dia, berarti ya udah sering ketemunya sama orang ini gitu. Sebenarnya kalau untuk ke PhD sendiri ya, jadi kayak ruang lingkup pertemanan itu semakin menyempit gitu. Oh ya, gak ada temen gitu maksudnya susah banget gitu. Enggak juga sih. Di sini orang Indo banyak gitu. Yang ngambil PhD juga banyak. Cuman yang mereka sibuk dengan penelitian mereka masing-masing gitu. Yang paling ketemu itu tuh kalau lagi libur, kalau nggak lagi libur, kalau kita lagi ada acara gitu. Misalnya kayak ada acara PPI gitu. Cuman kalau untuk saya sendiri ada satu teman saya gitu, maksudnya dia ngambil PhD juga gitu satu gedung, jadi at least ya sering ketemu dan sering berkomunikasi. Kalau udah PhD sih kayaknya kayak lupa udah ya. Kayak selfish sendiri gitu ya, maksudnya bukan selfish tapi karena lebih ke ya? Fokus, iya gitu kayak apa ya pikirannya udah beda gitu, bukan buat main kesini. Tapi masih sih tetap sering main gitu. Kalau nggak main kan bisa stres juga. Ami, sesi terakhir nih makanya dong Mi, kalau seandainya mau kasih tips sama teman-teman gitu, maksudnya apa sih
pengalamannya Ami dari yang master terus sekarang sampai melangkah ke PhD sendiri, apa sih Mi evaluasi diri atau refleksi diri dari dulu awal mula sampai ternyata sekarang udah sampai tahap ini gitu. Buat teman-teman yang lagi nyari beasiswa, buat teman-teman yang masih galau nih mau lanjut kuliah atau enggaknya gitu-gitu. Ami mau ngasih saran apa sih ke teman-teman ini? Sebenarnya saya mau kayak kasih saran lebih ke kita ingin kuliah ke luar negeri itu tuh bener-bener kayak untuk ke studi gitu, untuk memperbaiki kualitas ilmu kita gitu dalam hal yang belajar gitu. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari beasiswa, kayak jangan patah semangat gitu, kayak karena saya pun nyampe ke sini tuh kayak prosesnya lumayan gitu, dan kayak harus gigih gitu, dan dapat atau enggaknya itu tuh dalam waktu yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi terus coba gitu, jangan kalau misalkan kayak satu beasiswa belum dapat gitu kayak udah nyerah gitu. Jangan, jadi kayak kalau mau bener-bener niat lanjut sekolah ke luar negeri, like you must work hard for looking for the scholarship gitu. Benar-benar itu ingat banget. Tapi sebenarnya sih ya satu pesan lagi gitu, lebih ke mempersiapkan persiapan ke fokus ke studi gitu. Jadi pas nyampe nanti kayak nggak terlalu kaget gitu kan, karena kan biasanya di negara-negara yang udah maju otomatis kayak ilmu mereka itu tuh kayak lebih setingkat lebih tinggi gitu dibanding kita yang sebelumnya gitu. Jadi kayak jangan lupa mempersiapkan diri untuk untuk kayak proses belajar ke depannya juga. Benar-benar. Masih ingat banget pada saat dulu terima telepon Aminya. Ini masih pusing, gue hamil gak ya? Ini gue hamil gak ya? Apa ya? Kayak ini ya, maksudnya emang kesempatan itu datang tidak terduga dan kadang kitanya gak siap, tapi ya gak tahu Allah kayak gitu. Kategorikan kita siap gitu ya. Dulu juga kan sempet kan kita kayak aduh kayaknya LPDP ini is the best scholarship gitu ya. Iya, benar-benar. Fokus aja ke situ gitu. Padahal sebenarnya beasiswa yang lain juga banyak gitu. Kayak enggak cuma satu beasiswa gitu. Cuman ya memang kalau dilihat lebih sejahtera atau enggaknya ya itu lumayan. Ya itu balik lagi ya, apa yang mau diambil ya kan. Fokusnya beda-beda soalnya. Ya kalau aku pribadi sih setelah ngelihat sekarang kayaknya memang mendingan tembus dulu deh, paling nggak tembus dulu beasiswanya, nanti ketahuan gitu loh jalan yang dibuka tuh apa gitu kan. Sebenarnya kan itu yang susah kita dapat kan, apa yang mau biayai kita kan, bukan apa yang akan kita dapatkan nanti gitu. Kalau kita akan dapatkan nanti ya semua orang bisa carilah caranya. Kayak Ami kan juga ikut freelance, habis itu juga tetap ikut project dosen gitu. Malah pas sudah nyampe mah ya gitu kayak ada aja gitu. Tapi ya sekarang yang saya rasakan gitu dari segi ilmu pengetahuan gitu, kayak memang gitu, maksudnya kayak banyak banget gitu pengalaman yang bisa semoga gitu yang bisa saya aplikasikan nanti setelah pulang ke Indonesia gitu. Dan banyak banget ilmu yang dikasih dari sini, baik dari teman-teman Taiwannya sendiri apalagi dari profesornya sendiri gitu. Oke deh, sampai di sini dulu sesi cerita muda kali ini bersama Ami. Buat teman-teman yang lagi galau, yang lagi penasaran ada apa aja di sana, cerita muda akan berusaha menghadirkan narasumber dari macam berbagai beasiswa. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen di kami. Nanti akan kita bantu sambungkan ke narasumber. Sekian dulu, dadah.